Jadi orang kalau nikah nggak ada mahar nggak sah nikahnya ya, betul kan? Seumpamanya dia pakai uang Belanda gitu ya. Uang Belanda kan sudah tidak ada nilai praktisnya misalnya. Berarti dihitungnya adalah nilai itu di pasaran. Bicara tentang masa dulu ya, maksudnya ketika sekarang corona itu kita juga terimbas. Mahar ini pun termasuk seni gitu kan. Seni itu tidak ternilai harganya. Pentingnya nilai sebuah seni gitu loh. Di situ kita tonjolkan karena kita main kreativitas saja. Jadi kalau saya pribadi dulu ya berapa ya? 200 cukup. Untuk dari agama sendiri ya, itu menyarankan mahar itu harus bermanfaat. Sira sinau Bojonegoro. Toka takok. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lagi di Siro, Mbak. Jadi kita bikin podcast Bojonegoro namanya Siro, Sinau Bojonegoro. Sira sinau Bojonegoro. Iya, di channel YouTube-nya Benar Berkawan. Jadi sore ini kita wis sampai Billy, ya. Billy dosen. Billy dari apa? Jawa ya? Dari Jawa. Terus sama Mbak siapa, Mbak? Novika. Novika. Dari apa ini, Mbak? Kita dari komunitas Seni Mahar Indonesia. Seni Mahar Indonesia. Ya. Oke, kita ngobrol-ngobrol soal apa industri kreatif di sekitaran pernikahan ya, di sekitaran wedding. Oke, yang menarik nih mahar ini, Mbak. Maksudnya gini, mahar ini kan satu elemen kecil sebenarnya dari tata urutan pernikahan ya. Di dalam pernikahan. Saja ini demand-nya gimana sih, permintaannya pasar tuh terhadap Kecil tapi wajib, Mas. Oh. Jadi orang kalau nikah nggak ada mahar nggak sah nikahnya ya, betul kan? Tapi memang dia itu adalah termasuk partikel yang kecil di dalam inventaris persiapan pasangan. Jadi kayaknya nggak penting banget gitu loh. Orang yang kelihatan kan dekorasi, rias, kayak gitu-gitu. Iya. Nah, aku baru tahu ini, Mak. Maksudku tak pikir mahar tuh jadi satu sama dekor. Enggak. Mahar pernikahan itu salah satu syarat wajibnya orang menikah. Enggak, maksudku di sisi pengerjaannya sebagai standing as vendor itu gitu. tak pikir jadi satu dengan dekor kan. Terpisah. Ternyata ada sendiri. Cuman kemudian orang itu karena permintaan customer juga akhirnya nggak dapet sekalian gitu. Seperti saya juga gitu. Saya pertamanya bikin hantarannya, kemudian bikin maharnya, kemudian bikin souvenirnya. Akhirnya orang nanya dekor, yaudah kita iakan juga gitu loh. Jadi sekalian. Gitu. Oke. Jadi tapi gini, Pak. Berarti kan secara bisnis masuknya apa? Bisa bikin semuanya begitu ya? Iya. Maksudnya masih all in ya? Iya, masih ada keterkaitan antara satu dengan yang lain. Masih all in. Nah, kalau yang di seniman mahar nih ruang lingkupnya apa aja, Pak? Maksudnya ruang lingkup yang dibikin? Kalau di seni mahar kita mengekspos ke perkembangan bentuk mahar itu sendiri. Jadi kalau dulu orang ngasih mahar itu ya sudah berupa uang lembaran, masukkan ke amplop sudah, gitu kan. Orang-orang zaman dulu itu sekitar ya nenek moyang kita lah, atau angkatannya orang tuanya orang tua kita. Jadi kalau sudah angkatan sekitar tahun 90-an mereka sudah mengenal apa yang namanya seni mahar. Jadi uang itu sudah mulai dipikura. Iya. Jadi maksudnya seni mahar nih ruangnya adalah di bagaimana mengemas maharnya itu ya. Bagaimana mempercantik uang, mempercantik mahar ini kan dipersembahkan gitu kan, dipersembahkan ke pihak
perempuan, biasanya lebih banyaknya laki-laki memberikan sesuatu mahar kepada perempuan. Nah, itu dia kemas di dalam figura, dibentuk-bentuk secantik mungkin. Gitu. Nah, itu dari tahun ke tahun selalu mengalami perkembangan bentuknya. Itu kalau dari sisi apa namanya basic skill artnya itu apa aja Mak? Origami yang di Semua. Jadi mulai origami, quilling, tempel, kemudian kita juga kombinasi pakai aluminium, pakai macam-macam. Iya. Karena tidak terbatas. Nah, seperti seni pada umumnya tidak terbatas. Apapun teknik dan media yang dikerjakan itu tergantung sama senimannya masing-masing. Jadi batasannya adalah kreativitas si pemainnya. Betul, pengrajinnya. Pakemnya nggak ada berarti Mbak ya? Pakemnya nggak ada. Nggak ada. Kita hanya ngikuti tren. Jadi katakanlah ada satu apa ya? Satu pengrajin itu yang kita bilang dia adalah trendsetternya. Nah, biasanya itu ada di Surabaya, ada di Jogja. Itu mereka berinovasi gitu, pakai bahan apa, terus materialnya apa, kemudian bentuknya seperti apa, itu yang biasanya yang bawah-bawah itu ngikuti. Nah, kalau gitu berarti nggak ada originalitas ide no? Karena gini, kenapa kalau kayak lukisan kan satu orang melukis sama orang lain ditiru, betul. Jadinya gitu. Betul. Kelemahannya memang itu ya, keoriginalannya itu agak meragukan. Jadi satu karya itu bisa diduplikasi 10 bahkan lebih dari pemahar. Kayak gitu. Karena kita tergantung permintaan dari customer. Customer googling. Misalkan mahar Garuda gitu ya. Mbak pesen kayak gini gitu ya. Nah, akhirnya dia jadi levelnya masih pengrajin sebenarnya ya, bukan? Dia cari referensi di Google kan pemesan itu. Ditunjukkanlah fotonya ke kita, Mbak aku pengen dibuatkan model kayak gini, ya sudah kita buatkan persis gitu. Kecuali kalau mereka bilangnya, oh, Mbak ini agak dirubah sedikit, atau dari kita ngasih saran, Mbak ini biar Kak ini biar nggak sama dengan maharnya orang lain, kita rubah sedikit ya, kita kasih yang ini kasih bunga, yang warna merah kasih diganti warna biru. Nah seperti itu, ketika mereka oke, baru kita berani mengerjakannya. Karena kalau enggak, malah kita yang dikomplain gitu. Kok enggak sama dengan contoh. Iya. Nah, terus ini Mbak, apa namanya? Apa ya lengaran ini? Jadi mahar itu kan sebenarnya adalah sesuatu yang berharga kita hadiahkan untuk istri ya, maksudnya untuk ini kan, untuk calon pasangan lah. Cuman kan begini, jadi kesannya jadi ada misalnya orang menikah bulan 11 tahun ini 2000 piro gitu ya kan. Endingnya kan dia butuh angka nominal kecil, jadi diselipkanlah 0,5 rupiah dan sebagainya. Maksud saya sementara uang itu sudah tidak punya nilai tukar ya sebenarnya. Kan padahal kan esensinya adalah nilai praktis. Esensinya kan dia adalah sesuatu yang berharga yang diberikan. Artinya berharga itu dia punya nilai jual. Nah, itu ya apa? Itu banyak. Jadi pertama ini kita melihat dari sudut pandang sebagai customernya. Mereka pingin itu sesuatu yang unik. Jadi misal ini tahun berapa? 2021. Nah, kalau 2021 masih ada 1000-nya ya. Katakanlah tanggalnya tanggal 17 gitu ya. Nah, 17-nya itu mereka pinginnya berupa uang juga. Jadi 17 rupiah. Ada punjulannya, kalau orang Jawa punjulannya katakanlah 2.017 rupiah gitu kan. Nah, mereka pinginnya seperti itu. Mbak ini aku biar jadi kenangan dan kesannya unik itu ya, tambahin 17 rupiah kayak gitu. Nggak apa-apa, kita bisa mengusahakan karena ini uang yang sudah jarang beredar, tetap kita usahakan pakai uang kuno itu. Ada pecahan 1 rupiah, 5 rupiah, 10 rupiah juga ada, mau yang sen juga ada, kayak gitu. Berarti dia di rumah gitu ya uang kuno. Kalau saya kebetulan karena nggak jualan, saya nggak ready stock, jadi hanya mencarikan ketika
customer butuh. Tapi di Surabaya iki sebelah Royal ya ngono kok. Satu toko iki sini uang kuno. iya, Ada. dia bikin mahar dan uang kuno itu sampai ono kepeng Cino iki lho. Iya, macam-macam. Nek sama aku pengen gawe mahar tapi duitnya duit Londo. Bisa. Ono deh ono. Bisa. Ono. Tapi kan wis tidak bisa dipakai untuk nilai tukar, Mbak. Kenapa, Mbak? Itu kita tergantung kalau itu sudah apa ya? Sudah mengikuti harga jual di pasar. Oh, betul. Jadi berarti. kayak kolektor gitu. Mas. Misalkan yang Oh, satu karena rupiah. uang itu kan punya nilai ekstrinsik dan intrinsik, Iya, bro. benar. Oh, nah, ada. misalkan kayak Rp1, saya biasanya dapat itu di antara harga 30 sampai 35. Nah, itu naik turun, nilainya terus naik turun. Semakin tua apa itu tahun pembuatannya, Iya. itu dia semakin mahal. Pernah saya dapat yang sen tahun berapa itu di harga sampai 75. Pernah seperti itu. Tapi kita konfirmasi dulu ke pemesan, mau nggak harga sekian. Kalau sudah deal ya udah nggak gimana-mana gitu. Oh, berarti- Karena sudah sepakat. Berarti gini, aku kan kebetulan belum pernah menikah ya, Mbak ya. Jadi apa jenenge gak ngerti. Tidak Mahar memutuskan menikah. tidak memutuskan untuk menikah. Oh, udah Mas, suara bojo ngono. Iya. Jadi mahar itu berarti kan tidak harus berupa uang, Mbak. Nggak harus. Nggak harus ya. Ada Nah, alat makanya. sholat Iya. Nah, makanya Oh, iya, iya. ada yang naib menyebutkan sepakat alat sholat. Mobil juga nggak apa-apa. sakarepku lah. Sakarepe ya. Gelas kopi, oh rambut. makane tak kira tadi kan saya umpamanya dia pakai uang Belanda gitu ya. Uang Belanda kan sudah tidak ada nilai Iya. nilai anu nih, nilai praktisnya misalnya. Iya, Berarti dihitungnya adalah nilai itu di pasaran betul. dijadikan. Oh iya. Atau kadang seseorang itu bukan memandang nilai, tapi di situ dia ada sebuah sejarah. Oh. Bisa jadi juga seperti itu. Enggak cuma gini, biasanya kan yang mahar itu yang mahar utama misalnya kayak cincin dan alat sholat. Tapi yang di figura itu nggak disebut, cuma apa Oh. kayak hantaran Simbol. begitu ya, Mbak, simbolnya aja ya. Jadi itu gimmick lah. Ya. Iya. Jadi itu gimmick. Ada peraturan sekarang, kalau nggak salah 5 tahun yang lalu kalau nggak salah itu dari BI, keluarnya dari BI. Uang asli tidak boleh dipergunakan untuk hias mahar. Jadi yang di figura itu kita pakai uang mainan. Loh, kok gitu sekarang, Mbak? Iya. Karena nanti akan merusak fisiknya uang. Uang diuntel-untel kan rusak. Bisa saja nanti lambang Garudanya hilang atau nominalnya yang Berarti sampean hari ini kalau bikin mahar, sudah 3 tahun pakai uang mainan. uang mainan tulisannya uang mainan itu kan? Ya, seperti yang dipakai anak-anak mainan itu. Oh, jadi dia sebenarnya duplikasinya, yang uang aslinya diberikan gitu. Iya. Oh, Nanti jadi bisa ditaruh di box. Kita biasanya ada box khusus juga. Atau ya sudah sederhana pakai amplop. iya. Karena itu tadi loh Mas yang kita sebut di Ya awal benar, jadi nggak mubazir sebenarnya ya. dari agama sendiri ya, itu menyarankan mahar itu harus bermanfaat. Harus bisa dimanfaatkan, harus ada nilai apa ya? Yang itu bisa ibaratnya Istilahnya bisa duitmu tuh diuangkan, ya, bisa istilahnya diuangkan. duitmu itu kalau memang Nggak cuma berupa dipajang uang, tok. harus laku, Iya, harus laku dibelanjakan gitu loh. Nah, urusannya itu Uang itu nanti simbol menafkahi kok. betul. Nah, urusannya nanti itu mau disimpan istrimu atau dibelanjakan, ya sudah itu haknya dia. Maka yang dipajang itu adalah uang mainan. Iya, hanya simbolnya Supaya saja. gini loh, kenang-kenangannya nggak hilang. Iya. Tapi jadi lebih murah dong, Mbak, bikinnya. Kalau lebih murah enggak, karena semakin apa ya, Gede itu, Mbak. tingkat kerumitannya semakin tinggi, semakin mahal. Oh, jasanya kan memang ya. Jasanya. Jadi Berarti yang dibeli di seni mahar ini kan ya bener-bener nilai estetisnya, Mas. iya, artinya kemudian sampean tak kayak duit 1 juta, Mbak, iki tolong dilempet-lempet, atau sampean tak kayak duit 1 miliar, dilempet-lempet ya bentuknya ya begitu itu kan. Jasanya Betul. yang Jasanya yang mahal. jasanya kan yang mahal. Pernah saya tuh dapat customer
Ya mohon maaf, ini nilai maharnya hanya 150. Nilai maharnya. Jadi mahar yang dia kasihkan untuk calon mempelai perempuannya itu hanya 150.000. Tetapi dia pesan model mahar itu yang lumayan bagus, gitu, yang lumayan ribet. Habisnya berapa? 850. Jadi duit 150, tapi wongnya bayarnya 850. Iya. Ngarang. Iya. Karena apa? Mereka pinginnya ini kenang-kenangan gitu loh. Harus dipeset cantik mungkin. Tapi maksudku gini Pak, permintaan untuk itu tinggi ya? Di Bojonegoro sendiri lah. Alhamdulillah tinggi. Kalau waktu normal loh ya, maksudnya bukan masa pandemi seperti ini, itu tinggi. Karena nggak artinya orang misalnya memutuskan untuk oke aku spesialisasi nggak mahar dok, itu sih sore pun loh. Bojonegoro. Insya Allah. Bisa. Tergantung dia nyari marketnya gimana sih mungkin ya. Betul. Lincah-lincah ya. Dan awakmu kan berencana membuat apa sih wedding expo. Itu apa sih? Kamu melihat tren pernikahan di Bojonegoro tuh seperti apa? Sebenarnya aku melihatnya kayak gini sih mas. Kamu kan ini sempat survei sampai nang KUA. Iya. Jadi melihat itu bukan di wedding expo nih sebenarnya. Pertamanya kan aku punya banyak teman fotografi sama musik. Keluhannya di kota kecil ini kan pasar di wedding itu sangat-sangat cair. Bahkan aku pun sangat cair apa sangat sedikit? Nek sedikitnya ya enggak mas. Kita kan penduduknya banyak dan kita itu istilahnya enggak tahu pemana mau buat pernikahan, acara pernikahan tuh mau ke vendor mana. Iya. Dan ketika sudah kasusnya kayak gitu otomatis harga kan cair banget. Nek kita enggak punya patokan. Istilahnya pada kayak nek Bojonegoro saumpamane toko panganan Suman Saidi, otomatis ketika kita beli di satu toko si jenis larang, si jenis murah kan itu wajar banget karena tidak ada patokan harga di situ. Makanya sama teman-teman foto dan musik itu kemarin ini kita buat patokan sebuah acara wedding expo, pameran wedding di mana nantinya setiap tahun itu vendor-vendor itu bisa regone pantes lah istilahnya. Selama ini kan ketuaannya kadang-kadang ada foto di regane murah dan lain-lain kayak gitu. Iya. Jagani kuwi sih. Enggak terstandar ada perang itu. Sebenarnya nek standar itu kan relatif banget soalnya kalau ngobrolin fotografi itu kan nilainya kan jasa mas. Jasa itu kan patokannya ya susah. Cuman minimal di situ ongkos produksinya harus cukup untuk memenuhi tapi produksi. Standarisasi jasa itu kan selalu lewat sertifikasi bro, harusnya loh. Jadi jasa itu kan standarisasinya kan sertifikasi. Nah, di apa mahar apa sudah ada sertifikasi itu mbak, standarisasi itu? Ada. Kita biasanya lewat LPK. Jadi nanti akan dapat semacam sertifikasi itu bahwa kita sudah lulus. Ada hantarannya juga, hantaran level berapa, mahar level berapa, seperti itu. Cuman memang belum banyak seniman yang tahu. Jadi mereka berarti tetap ono pakeme yang tapi ada sebenarnya. Tapi ngene meneh mas, umpamane iki. Awak dhewe ngomong ke musik ya? Iya. Musik itu kan saumpamane dhewe wis tersertifikasi dan lain-lain, tapi ada nilai estetis yang gak iso dituku loh Mas. Selera toh. Ngomongnya selera. Tapi yo enggak cuma selera tok sih. Ada yang ngomong ke lukisan malah mamane, lukisan. Lukisan itu kan meskipun dia enggak sekolah, enggak apa, cuman ketika ada yang melihat itu bagus dan dia menarik kan, si penjual itu bebas mau jual berapapun. Sakjane kan kayak ngono. Jasa itu kan kayak gitu. Relatif banget. Kita mau nyari arane apa ya? Central pointnya buat menentukan sesuatu itu kan susah. Seharusnya minimum payment tuh nggak bisa dihitung ya. Seharusnya kayak gitu si pemain jasa ini atau pelaku seni ini dia minimal harga produksinya sudah tercukupi. Cuman di kasus pasar yang cair itu mereka kesusahan untuk nyari harga produksi itu kan sebenarnya lucu sekali Makanya itu diperlukan sebuah pergelaran
untuk mempertemukan vendor-vendor ini, mereka iso dengan cara seperti itu pasarnya jadi tidak cair, jadi agak padat mungkin ya nek awal. Setelah itu kan mereka bisa menentukan harga, minimal produksi ini bisa tercukupi. Ada brand awareness. Biasanya kan pasar cair gitu. itu terjadi karena market end user itu tidak punya banyak referensi. Tidak punya dia gak bisa membandingkan. Jadi dia gak bisa ngomong ki kelarangan apa gak kan macam begitu ya. Satu itu, kedua juga aku ada mesti ono misi juga. Untuk pelaku fotografi kan mereka benar-benar dari seni. Mungkin untuk merambah ke belajar mengenai market, belajar mengenai brand awareness dan lain-lain kan kesusahan. Jadi dengan acara itu, ya caranya ben wong ngerti bahwa yang berdodolan ki awak dhewe gak iso melupakan marketing, gak iso melupakan cara kerja pasare koyo piye. Ben ngerti lah saya ngerti ngono. Saya ingin ini, maksudnya ketika kamu ngomong oke, market wedding Bojonegoro ini masih cair ya. Tapi vendor-vendor urip. Iya, udah kok. Maksudku kan dan banyak fotografer yang berkelas, seniman berkelas, model kayak siapa? Wagiman, terus yang fotografer Aksara. Iya, varian ada. Terus kemudian juga dari teman-teman apa? Penyedia mahar juga jumlahnya banyak, Mbak. Bojonegoro ada berapa? Yang ada di circle-nya SMI itu. Puluhan. Bojonegoro aja puluhan. Dan selalu tumbuh, setiap saat itu selalu tumbuh. Pasti itu. Otomatis ketika pasarnya wis mulai tumbuh, pelakunya juga akan tumbuh. Iya. SMI itu sifatnya asosiasi. Apa ya? Perkumpulan. Ya, asosiasi. Artinya dia sebuah organisasi lah ya. Jadi fotografer kan belum ada begitu ya. Makanya kemudian dia butuh seperti itu. Tapi maksudnya dengan ada organisasinya, perang harga tadi kejadian di tempat sampai. Ada, tetap ada. Itu tidak bisa dihindari. Karena pertama apa? Beda daerah, beda bahan baku. Jadi apa yang dinamakan lem tembak? Apa maksudnya sesuatu yang terstandar di toko ATK toh? Iya. Enggak maksud sorry pertanyaanku jadi sangat awam gitu, Pak. Tapi beda kota memang beda harga. Seperti misalkan kita domisili di Surabaya, tentu harga-harga yang kita dapat lebih murah harga bahan bakunya. Gitu loh. Tapi kan selisihnya nggak banyak gitu. Artinya kan karena ini kan dibikinnya satuan toh. Iya. Bukan dalam jumlah besar yang sehingga selisih sedikit jadi figura. Figura itu paling murah daerah A gitu ya. Ya otomatis dia bisa menjual 250 bisa. Sedangkan di tempat lain harga segitu kita udah ngos-ngosan ibaratnya kayak gitu. Gak sumbut gitu loh sama boyoke. Itu kelihatannya simple tapi jelimet. Bahasa Jawanya jelimet. Jadi butuh waktu, butuh kesabaran, ketelatenan. Nah di SMI sendiri kegiatannya apa? Tak lihat kan kalau di dokumentasinya kan ada pelatihan begitu ya. Iya. Maksudnya dengan problematika masih ada praharga, tapi pelatihan diberikan. Tetap. Jadi akhirnya kita kembalikan lagi ke masing-masing pemahar bahwasanya memang masalah untuk mendapatkan bahan baku kan beda antara satu kota dengan kota lainnya. Tetapi yang kita tekankan di sini bukan masalah persaingan harga. Jadi bagaimana supaya kita bisa mengedukasi ke customer. Jadi seperti yang Mas Billy bilang tadi, sebuah seni itu tidak ternilai sebenarnya. Iya. Intinya semua seni dan mahar ini pun termasuk seni, gitu kan. Seni itu tidak ternilai harganya. Ya contoh gampangnya orang lukis. Orang lukis itu butuh modal berapa? Iya. Hanya kalau jenengan bilang hanya secara teknis kan hanya gitu, hanya kain, cat, terus apa ya? Saya rasa itu aja. Tetapi
bagaimana dia menuangkan idenya, kemudian dia membuat penikmatnya itu menjadi tertarik dan ingin beli. Nah, disitulah kekuatannya. Karena kan ada dua perspektif, bro. Kenapa pertanyaannya jadi begitu? Yang pertama adalah perspektif pengrajin. Nah, pengrajin kan tidak ada quote-unquote originalitas di situ, sehingga kan pertimbangannya murni hanya berapa nilai bahan baku dan pertambahan nilainya kan begitu. Tapi kalau seni itu kan ngomong level of apresiasi ya. Semakin original maka dia semakin mahal, semakin orangnya yang bikin punya nama ya semakin mahal. Artinya kemudian SMI fight-nya kan di situ. Maksudnya mencoba mahar ini kelasnya art ini sebenarnya, seni, bukan sekedar pengrajin. Ya, bukan kita hanya ibaratnya Nggak cuman pengrajin gawe. Gak kaya wong gawe kembang mayang. Kembangane orang tukang. Bukan tukang. tukang. Bahasa yang pasar bukan tukang. Jadi kita pentingnya nilai sebuah seni gitu loh. Di situ kita tonjolkan bahwasanya kalau bisa kita memberikan edukasi ke customer itu bahwa sebaiknya kita memberikan brand kita sendiri. Kita bisa memperlihatkan brand kita sendiri. Oh, jadi si A ini identiknya dengan ini gitu kan. Si B ini dia punya kelebihan di sini. Uniqueness-nya harus ada ya. Iya, harus ada seperti itu. Mungkin aku nanggep banget Mas. Jadi walaupun sama si customer ini pengen mahar kan Mbak ditunjukkan nyari referensi di Google atau di Pinterest gitu kayak. Tapi ada ide yang tertuang di sana walaupun dia cuma lihat gambar. Ada sentuhan seniman kan di situ, ada sentuhan seni juga. Hasilnya pasti berbeda. Hasilnya pasti berbeda walaupun sama Tiap tangan orang itu beda. Ki podo aku custom motor tak tunjukno, Mas aku pengen koyo ngene. Tapi meskipun podo-podo chopper misalnya jadinya akan berbeda. Mungkin itu sih sing Kurang jadi. lebih seperti itu. Sehingga orang akan bertanya iki gawenane sopo? Ini gawenane sopo itu ya. Benar. Otomatis Ada ketika sesuatu yang diferensiasinya semakin tinggi dan unik dan diminati, otomatis pertambahan nilainya akan di situ. Nilai materinya loh ya maksudnya. Perbedaannya di situ mungkin. Iya. Oke, menarik. Tapi maksudnya gini, secara misalnya harganya semakin tinggi ya. Kayak tadi kan ada keanehan, orang mahar cuma 1,50. Iya. Ya kan? Tapi bayarin nang sampean 8,50. Iki cara aku dadi bojone lha apa mbok kene mbak iku. Mending mbok jangkepi maharmu dadi 1 juta atau ya kan? Kan jadinya begitu. Ini kan masuk ke ruang yang tidak logis secara Karena market. cinta itu tidak butuh kelogisan. Iya, cinta. Cinta, Mas. Enggak. Ya, ini menarik karena ini bukan sekedar statement di dunia hobi pun kan juga begitu. Iya, benar. Podo-podo sepeda koyo ngono. Pokoknya kalah. Kalau kita bicara suka itu kalah. Apapun ya. Ini bukan soal 1,50 kok Mas, ini punya makna loh. Iya. Durung masalah omongannya tonggo. Iya. Dengan gitu, Mas. Iya. Tapi banyak Mas yang pesanan aneh-aneh ngono. Banyak. Jadi misalkan Ada yang lebih aneh dari tadi Pak, 1,50 tiba 8,50. ada waktu itu karena saya belum terlalu berpengalaman waktu itu, masih jalan sekitar 1 tahun gitu ya. Dia itu minta ini keris. Jadi aku searching di Google juga nggak ada. Maksudnya maharnya keris. Iya, minta mahar keris. Dia tidak membawa foto referensi, jadi dia hanya bilang, Mbak, aku bikinkan keris gitu. Hah, keris yang bagaimana? Pokoknya keris Mbak, yang unik, yang itu mencerminkan kejawennya banget gitu loh. Tapi dari uang. Dari uang. Duit dilempet dari keris. Gimana masalah? Terserah sampai. Itu kan akhirnya kita tertantang juga di situ ya. Saya sempat searching di Google itu, cari-cari referensi juga sebenarnya, tapi belum nemu. Oh, berarti memang model keris itu masih langka, masih jarang sekali orang bikin. Nah, ya udah, kemudian kita desain sendiri. Terus kita sebelum kita buat itu, kita konsultasikan ke dia, Mas, ini nanti desainnya seperti ini pakai orat-oratan dulu. Ketika mungkin di bayangannya sudah pas,
ya wes kita kerjakan kan, dan alhamdulillah waktu itu hasilnya dia sangat puas. Nah, kenapa saya bilang anehnya itu? Dan itu bayaran termahal yang saya terima? Enggak begitu mahal, karena Kan bagi itu saya lebih sulit dari 150 tadi kok ya? enggak, karena bagi saya itu mudah gitu. Oh, Jadi saya tuh menghargainya bukan karena material yang atau bahan yang kita pakai ya, tetapi ini barang ini anyar. ini susah nggak? Gitu. Ini susah nggak? Jadi masih terjangkau lah waktu itu. Dan dari situ justru apa ya? Itulah yang bikin brain kita kuat. Gitu. Turning point-nya lah di situ ya berarti. Iya. Itu, Mbak, ya. Iya. Berarti di setiap karya sampai tinggalkan sign, Mbak? Nggak kayak pelukis enggak. Iya kan di situ ya, maksudnya gimana orang notice bahwa ini, kalau pelukis kan ono tanda tangannya sign. Enggak. Itu dari mulut ke mulut sih. Iya, lebih Maksudnya kayak gini, apakah itu tidak mungkin karena ini kan sebuah karya ya, pasti akan orang pajang ya. Maksud menurut sampean, kenapa sampean tidak membubuhkan personal touch di situ? Apakah karena ini tidak etis misalnya, atau apa kalau menurut sampean? betul, karena Pelukis kan entengnya lukisanku tutup uang ya, tetep tak urek-urek iku. karena Aku kan sing gini, gambar. kalau ini pikiran sederhana saya. Di Figura itu biarlah nama mereka aja yang tertulis. Jangan ada pihak ketiga. Itu aja. Wali lah. Balik ya balik saya nih balik. Baliknya di Figura biasanya saya kasih stiker. Balik. Jadi mereka pun bisa mengingat, oh siapa yang membuat mereka bahagia waktu itu. Jadi ono tonggone delok apik men iki leren nginceng mrene to. Ya mungkin lah kayak plakat metal kan dia Ya. Kalau di sampean sudah menemukan Mbak personal touch-nya sampean tuh seperti apa? Maksudnya karakternya kayak apa? Saya lebih ke ini ya, kalau dalam seni itu namanya apa ya? Ke gaya feminim gitu loh. Jadi lebih suka ke bunga-bunga, ke keliling. Floral ya. Jadi preferensi desainnya ya. Ya. Kalau teknik nggak bisa dinotis ya Mbak. Nek pelukis kan bisa ada yang pakai teknik. Terus ada yang pakai apa? Enggak ada. Kayak Atau itu. mungkin saya yang kurang tahu, tapi pengetahuan saya belum ada kayak gitu. Karena teknik dasarnya itu tadi ya. Origami, Wheeling, quilling. tempel, brush, terus yaudah itu aja. Cuman kita pinter-pinternya berkreasi. berarti kan ini memanes ini kan leburan nih gue Seni apa namanya? kriya. Iya. Iya, Turunan nih kalau masuk ya iya. tria. Berarti pemane Craft lah ya. Ya handicraft. pemane apa jeneng temane surreal ngono ya sampe. Bisa. Jadi soalnya. Pokoknya arek pang Pernah orang itu merantau, dia kerja di pelabuhan. Dia bilang gini, Mbak, aku pengen maharku tuh pokoknya ada kontainer-kontainernya. Ya sukanya Sama ke zona pelabuhan Mas, gak aku rek pang. Kulino truk. Jadi apa ya? Kita sebisa mungkin bisa menuangkan ide mereka itu ke dalam bentuk mahar tadi. Gitu loh. Jadi semuanya bisa. Dan itu sah-sah saja ya. Sah-sah aja. Terakhir Pak, ini saya pilih sebelum aku tak takoni. Piye Saya nasib? belum pernah. Piye nasib setelah corona ini? Sedrop apa? Bicara tentang masa dulu ya, maksudnya ketika sekarang corona itu kita juga terimbas sebenarnya, jadi kalau misalkan Enggak, misalnya gini, kalau bayangan kan lek wong nyewakno gedung pasti kan nggak boleh ada acara. Tapi lek mahar kan wong akad masih, orang akad kan masih boleh. betul, tetapi banyak yang diundur, banyak yang di cancel. Jadi kita terimbas juga walaupun tidak terlalu parah gitu. Ibaratnya karena mahar ini memang syarat wajib ya, seperti yang saya sampaikan tadi, syarat wajib dalam pernikahan. Nggak ada mahar, nikahmu nggak sah gitu. Tetapi mahar apa dulu? Nah, mahar apa dulu? Kalau mahar uang kita diperlukan, jasa kita diperlukan di situ. Nah, tetapi kalau yang pihak perempuan misalkan
nggak mau yang macam-macam, misalkan minta alat sholat atau hanya berupa properti yang lain kan boleh juga, misalkan kayak berupa kendaraan, perhiasan kan boleh. Nah ya sudah, kita nggak akan dapat job itu gitu kan. Nah ini memang jadi spesifik uang ya memang. Kita spesifiknya di uang. Nah itu berpengaruh sekali gitu loh. Walaupun angka penurunannya tidak terlalu besar ya, tapi tetap berpengaruh. Artinya kan ini ngomong tren uang dilempit-lempit ya. Kira-kira kalau menurut sampean long lasting nggak sih si bergerak di itu selama nanti tiba-tiba berubah lagi selama masih ada pernikahan nih? Selama ada pernikahan, karena pernikahan itu wajib. Cuman kan ada trennya tadi ya. Kecuali duit gak dilempit, saiki duit dilempit. Kecuali tren mahari berubah mas. Lah ya makanya tren mahari jaluk banyu tapi banyu gunung Himalaya. Rapimu makanya suwe. Ini kayak yang terakhir ini kan orang lebih memilih media Techwood. Jadi Techwood itu ya kebanyakan jati yang dipakai. Ya udah kita ukir-ukir, kebanyakan itu motif wayang. Uangnya tinggal kita gulung-gulung, kita tempel. Itu lebih simpel. Cuman biayanya lebih mahal. Ya benar. Karena ada sentuhan lain pakai grafir itu ya. Itu yang bikin lebih mahal kayak itu. Untuk memulai bisnis seperti itu modalnya gede nggak sih Mbak? Dengan banyak teknik itu tadi ya? Enggak. Jadi karena kita main kreativitas saja. Jadi kalau saya pribadi dulu ya berapa ya, 200 cukup untuk pemula. Apa aja yang harus dibeli? Maksudnya yang di pasti toolsnya, figura, kemudian ya kalau itu di bahan bakunya, maksudnya yang alatnya yang harus disediakan. Gak ada, cuman alat tembak, gunting, tembak itu toh. Iya, gunting, cutter, terus alat keliling itu. Berasnya pun kan pilok ya, bukan nggak sampai pen brush itu. Iya, ada yang pakai itu. Ya tergantung kebutuhan sih. Iya. Tapi kalau yang simple sekali ya itu cukup 200.000 itu cukup. Jelas standar kanggo gawe seni kriya lah. Iya. Betul. Oke, terima kasih Mbak. Terima kasih Bin. Oke, sudah mau datang di sini. Mudah-mudahan obrolannya bermanfaat lah. Ya. Sukses terus. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sira sinau Bojonegoro. Tokak takok. Ae.